dia memulai solo karir. Dia udah nggak lama setelah itu dia pindah ke Manhattan di sebuah rusunawa dia tinggal. Subsidi. Enggak, subsidi. Terus tuh pernah mengaku bahwa dia lebih populer daripada Dari Yesus. Yesus. Halo kawan, jumpa lagi di kanal Kata Mas Jon. Kanal yang memperbelit. Alalala. Ya itulah. Jumpa lagi kawan. Salam sehat, sejahtera selalu. Kali ini kita kata Mas Jon edisi belagu masih ya. Belagu ya? Iya dong. Kita tuh walaupun kanal kita tuh subscriber dikit tapi edisi kita banyak. Nah, dan ada yang belagu juga. Yang belagu. Pokoknya ada nggak ada kita bikin aja dulu, ya kan? Jaga-jaga. Jaga-jaga kalau banyak gitu. Jaga-jaga. Banyak, Bagus, banyak yang optimis. menghujat. Aduh. Gimana, Le? Edisi belagu kali ini kita mau bahas lagu apa, Le? Eh, ke benua lain lagi bro. Ih, Kemarin udah balik ke Indonesia, sekarang ke benua biru. Amerika. Terakhir tuh dia hidup di Amerika tahun 70-an, 80-an tuh dia tinggalnya di Manhattan. Oh, tapi tahun berapa? 70 80 setelah The Beatles bubar dan Hmm. dia memulai solo karir. Dia udah nggak lama setelah itu dia pindah ke Manhattan di sebuah rusunawa dia tinggal. Subsidi. Enggak. subsidi subsidi cuma ada di mana ya? Kayaknya nggak ada ya. Kalibata sono. Rusunawa. DP 0%. Ada Ben Hill, gue tahu. Rusunawa tuh. John Lennon, my friends. Gokil tuh musisi itu juga. Ngeri juga dia ya. Ngeri. Waduh, gila. Jadi kita mau bahas lagunya yang berjudul Imagine. Bayangkanlah, Imagine. Imagine. Itu menurut gua filosofi dari liriknya tuh, wah keren banget sih emang. Iya. Dan yang melatar belakangi penciptaan lagunya juga, kalau menurut gua, kan lagu itu kan di diciptakan tuh sekitar tahun 70-an ya, 1971, 71. ya kan? Hmm. Itu tahun-tahun di mana banyak terjadi peristiwa besar tuh, Le, Iya, di dunia, iya. ya kan? Perang dingin, Perang dingin, perang Vietnam, konflik Israel Palestina konflik Israel yang nggak Palestina. kunjung usai sampai sekarang. Iya. Nah, itu juga munculnya era-era itu Flower Generation tahun itu ya, atau sebelumnya? Apa itu? Hippies, Hipis, hipis iya. kaum hippies itu. Nah, di era-era itulah ya, apa, John dan istrinya Yoko Ono Yoko Ono. meng-create lagu itu, Iya. ya kan? Jadi Dan apa tadi kata? Diskusi dia apa? sama calon bininya. Iya, dia kan ketemu sama si Yoko Ono itu di, kalau gua nggak salah, di sebuah pameran lukisan gitu kan. Nah, terus mereka mungkin saling tertarik, terus ngobrol-ngobrol. Hmm. Ya, eh, pada saat itu mereka saling bertukar pikiran dengan apa ya? Dengan istilah, coba bayangkan, bayangkan kalau ini, bayangkan kalau itu. Nah, akhirnya ternyata mereka merasa punya kecocokan di situ gitu, sama-sama suka membayangkan, sama-sama suka berandai-andai gitu kan. Nah, akhirnya ya udah, mereka mereka cocok, terus kemudian ya, eh,
kalau gua nggak salah ya karena kecocokan itulah yang akhirnya yang membuat mereka jadi menciptakan lagu ini gitu. Iya, Dengan diberi judul ya, bayangkan, bayangkan, imagine. imagine. Jadi John Lennon di lagunya itu minta kita untuk bayangkan kalau nggak ada agama, nggak ada kekuasaan, Nggak ada negara, nggak ada negara. tidak ada surga dan neraka. Ekstrim sih memang pemikirannya. Tapi filosofinya dalam banget. Tadi tuh John Lennon lewat lirik lagunya minta kita membayangkan. Nggak ada apa tadi? Nggak ada negara, nggak ada agama, Kekuasaan. Segala macam. nggak ada, bahkan nggak ada surga dan nggak ada neraka. Iya, jadi keresahannya kalau gue sih ngeliatnya ya karena itu tadi latar belakang setting di tahun itu tuh tahun 70-an tuh masih perang Vietnam masih, kemudian Palestina sama Israel juga nggak berhenti-berhenti. Ya, intinya dia tuh ingin menyuarakan perdamaian sebetulnya, Iya, ya kan? Dengan melihat seandainya nggak ada negara, menurut dia nih, benar kalau kita lihat liriknya dia kan, imagine there's no countries. countries, nggak akan ada eh, perang, ya kan? Negara satu membunuh negara yang lain, gitu kan? Hanya untuk demi kejayaan negaranya sendiri, gitu kan? Cuma demi minyak, Demi sumber daya. sumber daya. Nah, Minyak, kayu, sawit, emas. semua lah, ya kan? Dan kemudian dia juga membayangkan, menurut dia mungkin karena agama juga lah orang jadi berselisih gitu kan, Iya, terhadap keyakinan siapa yang paling benar, yang kemudian menjadi alasan untuk membunuh orang yang punya keyakinan yang berbeda. iya. Bahkan sampai sekarang juga masih kontekstual tuh kan. Lihat, Banyak tokoh-tokoh agama atau nabi palsu yang kalau ceramah menghasut, manas-manasin biar konflik gitu. iya, Biar ratingnya gampang naik juga. Ngaco juga sih. cuma sayangnya kan yang kayak gitu-gitu tuh laku lah, Iya. iya kan? Nah, Justru yang kayak gitu yang laku, itu yang disayangkan gitu, iya kan? Entah, ya nggak tahu ya, terlalu mudah gitu diangkat kebanggaan-kebanggaan semuanya itu kan, baik ya itu tadi, kalau gue ngeliat kalau bicara negara gitu kan, bicara kebudayaan atau padahal sebetulnya kan kepentingannya kepentingan ekonomi aja kan, negara mana nyerang negara mana gitu iya. kan. Ya, sifat chauvinisnya itu yang dibangkitkan gitu. Sifat apa? Chauvinis. Apa itu? Chauvinis itu menganggap budayanya lebih tinggi dari budaya orang lain, Hmm. ya kan. Pernah sekolah dia. Pernah sekolah. Kadang-kadang sekolah. Tapi nggak sekolah juga sebenarnya bisa. Kalau dikasih bukunya. Ya sekolah emang. Yang sering bolos gini nih kalau ngomong. Chauvinisme. Ya, menarik sih karena selain menyuarakan perdamaian dia mengkritik situasi pada saat itu memang Iya. Tapi tragisnya sih dia tahun 80 tuh ya, meninggal. Tembak. sama Itu sih yang fansnya terakhir. sendiri. Fans yang pengen ngetop ditembak di depan rusunawanya di Manhattan sana. Di apartemen. Kalau Indonesia bilangnya rusun. Bahasa Indonesia rusun. Di sini juga ada apartemen, Le. Apartemen tuh bahasa Inggris. Di sini kan ada rusun, ada apartemen, ada dua-duanya. Tapi apartemen tuh bahasa Inggris. Iya. Kalau Cuma kan kalau di Indonesia maksud gua dua-duanya kepake. dua kepake. Rusun sama apartemen itu anehnya. Padahal sebenarnya apartemen itu kalau di sini kan rusun. Iya. Iya, itu maksud gua. Tapi nggak tahu juga sih sebenarnya masih ada perdebatan juga terkait pembunuhan itu apakah benar-benar tuh fansnya pengen ngetop gara-gara membunuh
John Lennon, atau emang ada konspirasi di balik itu? konspirasi apa CIA? Ya gue nggak tahu ya. Tapi begitulah. Ya mungkin nanti teman-teman bisa browsing lah, direnungkan lagi tuh liriknya syair Imagine. Imagine. Itu dalam banget, filosofinya ngeri banget tuh John Lennon. Iya. Dia bahkan berani menyuarakan bahwa udah bayangkan aja kita nggak punya agama gitu. Bayangkan tidak ada surga, tidak ada neraka gitu Ah, kan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu ya kita melakukan itu karena kita mau gitu, keinginan kita gitu. Bukan karena ada imbalan sesuatu, imbalan surga atau ditakut-takuti oleh bahwa kalau lu berbuat jahat akan ada iya, neraka buat lu gitu. Ya kan? Bahkan ya dia menghilangkan ini. Kalau menurut gua batasan there tembok-tembok. is no eh, kebendaan. Terus satu liriknya bayangkan tidak ada apa ya ketertarikan, Possession. possession. Dia itu kalau menurut gue dia mewakili sumber daya, Mirip. Ya. ya kan? Rasa ingin untuk memiliki sebuah sumber daya. Hmm, Jadi ya udah, gitu, lu pakai bareng aja, iya. ya kan? Ini kayak semacam sebuah dunia utopia yang dia bayangkan itu. Iya, terlepas saat itu kondisi John Lennon tuh udah makmur, tajir. Aku gue lihat juga waktu itu kekayaannya kalau ditaksir tuh nggak salah nilainya 11 triliunan Sekarang, waktu itu waktu itu. tidak membuat dia Jumawa. Ya Jumawa. bukan jumawa, tidak membuat dia ini tidak peduli. Iya, dia nggak lupa. Memang Dia tetap care sama keadaan di sekitar dia yang meresahkan umat manusia. bahkan kalau lihat dari apa kehidupannya sendiri kayaknya nggak pernah ada itu ya. Maksudnya berita-berita tentang dia hidup glamor dan lain sebagainya ya. Iya, Ada nggak sih? kayak lurus-lurus aja. Iya, dengan dia yang udah jadi mega bintang waktu itu kan. Hmm. Kontroversinya emang dia pernah, bukan dia sih, tapi The Beatles sih kayaknya. The Beatles tuh pernah mengaku bahwa dia lebih populer daripada Dari Yesus. Yesus. Ya terlepas dari itulah kontroversi itu, tapi dia tetap care terhadap mankind. Iya. Gitu. Ya Ya semoga buktinya dia kita. tinggal di Rusunawa ini. Lo tau gak matinya kenapa? Kan ditembak. Ditembak sama itu gara-gara pinjol. Nggak bercanda. Ya semoga kita semua bisa terinspirasi dari lirik lagu Imagine. Buat teman-teman yang Hmm. mau request apa? Kita Ya, mau bahas lagu apa atau tokohnya bebas. bebas. Tapi kita juga bebas Iya. Pesan mau kami jangan percaya sama nabi palsu, tokoh politik, kampanye-kampanye liar, tempatnya. penuh penuh manuver nggak jelas, ya kan? Ini kayak Iya. mama sen kanan belok kiri ya kan. Iya. Tokoh-tokoh politik ya kan. Oke deh. Terima kasih ya kawan-kawan. Yes.